Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Amma ba'd. Rekan-rekan, ikhwan, akhwat serta asatidz yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang tak henti-hentinya memberikan berbagai macam karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan karunia-Nya tersebut kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat istiqomah kepada kita, sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, kita senantiasa melazimi majelis ilmu. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan umat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian, rekan-rekan yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ataupun kajian, inti kajian yang akan kita laksanakan itu kaitannya tentang agar kita tetap bisa istiqomah, tetap konsisten walaupun Ramadan telah berlalu. Kan inti kajiannya tentu itu, nggih. Sebelum kita masuk ke kajian, saya minta dari ikhwan saja, nggih, salah satu agar membacakan surat Al-Fatihah, agar kita semua sama-sama mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah. Ada yang siap? Kalau tidak ada yang siap tak tunjuk nanti. Mas Ulum. Baik. Silakan didengarkan, nggih. Monggo didengarkan, mohon, nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, Imam Al-Laits beliau berkata menjelaskan ayat ini, amalan yang paling cepat mendatangkan rahmat Allah, amalan yang paling cepat mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah mendengarkan Al-Qur'an. Bahkan beliau ketika menjelaskan la'allakum turhamun, ar-rahmah minallah tufidul wujub. Rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah dalam ayat ini la'alla nggih, la'alla minallah. Kalau la'alla itu dari Allah, maka itu tufidul wujub, bermanfaat, berfaedah untuk wajib. Artinya siapa yang mau mendengarkan Al-Qur'an, maka dia pasti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang Allah itu jangan kita anggap hanya sebatas masalah akhirat saja. Masalah dunia pun kita sangat butuh terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan segala kesulitan kita kalau kemudian Allah memberikan rahmatnya. Itu baru mendengarkan. Maka bagaimana kalau kemudian orang yang membacanya? Maka bagaimana dengan orang yang mau menghafalnya? Maka bagaimana dengan orang yang mau mempelajarinya, mau mentadaburinya, bahkan mau mengamalkannya? Maka dia lebih berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita istiqomahkan untuk kemudian senantiasa mendengarkan Al-Qur'an. Walaupun dengan Ustaz, dari HP Ustaz. Iya, walaupun dengan HP. Boleh Ustaz, boleh. Pahalanya sama. Maka kita sering-seringkan dengarkan bacaan Al-Qur'an, baik lewat kaset atau kalau bisa kemudian kita mendengarkan dari bacaan orang lain secara langsung. Dan itu perintah Nabi Muhammad SAW dan sunnah Rasulullah SAW. Beliau itu sering meminta sahabat, di antaranya adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud itu sahabat yang pernah dimintai oleh Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Qur'an. Beliau minta sahabat Ibnu Mas'ud, bacalah Al-Qur'an untukku. Maka Ibnu Mas'ud pun heran, bukankah Al-Qur'an itu turun kepadamu wahai Nabi? Maka beliau mengatakan, aku senang mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Rasulullah SAW, walaupun suara kita bagus, walaupun kita hafid, walaupun kita mahir, ahli tafsir dan sebagainya, Rasulullah SAW kurang apa? Al-Qur'an turun kepada beliau, tapi beliau senang mendengarkan bacaan dari orang lain. Dan akan cepat turun rahmat kepada dia. Di rumah, di perjalanan kita sering dengarkan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Jangan hanya sekedar semangat kita mendengarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mempelajarinya hanya di bulan Ramadan. Lanjutkan terus menerus. Lanjutkan terus sampai di luar Ramadan. Kalaupun kita tidak sempat membaca Al-Qur'an barangkali, maka jangan sampai tidak sempat untuk mendengarkannya. Jangan sampai terlewat, berlalu sehari, 2 hari kemudian kita tidak baca Al-Qur'an, tidak membuka Al-Qur'an, tidak mendengarkan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Mari kita istiqomahkan, itu bagian daripada apa yang akan kami sampaikan ya, kaitannya tentang tetap istiqomah walaupun Ramadan telah berlalu.
Begitu barakallahu fikum juga mari kita tetap istiqomah mendatangi majelis taklim. Kalau dulu ketika Ramadan kita hadir di majelis taklim bisa setiap hari atau minimal sepekan sekali lah. Maka di luar bulan Ramadan kita harus tetap istiqomah untuk menghadiri majelis taklim. Itu juga bagian daripada agar apa? Agar kita tetap bisa istiqomah di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena ilmu itu akan menghidupkan hati, akan menghangatkan iman. Kalau orang jauh daripada ilmu, maka hatinya bisa mati, imannya bisa jadi dingin. Maka ada ulama yang mengatakan sesungguhnya ilmu itu bisa menghidupkan hati sebagaimana air hujan menghidupkan bumi. Maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Kalaupun kita bermaksiat kepada Allah, kalau kemudian kita tetap hadir di majelis ilmu, maka kita akan kembali insya Allah. Tapi kalau kemudian kita bermaksiat kepada Allah, kita jauh dari majelis ilmu, maka kita akan semakin jauh terus. Jadi kita merasa mungkin kita banyak dosa, banyak kekurangan, banyak khilafan. Kalau kita merasa itu, jangan malah semakin jauh dari masjid, jangan semakin jauh dari majelis ilmu. Malu saya sama teman-teman, jangan malu hadir di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaangan kepada kita. Baik teman-teman sekalian, maka datang di majelis ilmu itu satu keutamaan yang besar. Sakinah, rahmat Allah akan turunkan kepada kita bagi orang yang mau menuntut ilmu. Maka bagaimana dengan orang-orang yang memberikan fasilitas bagi teman-teman yang mau hadir di majelis ilmu? Bagaimana pahalanya? Maka teman-teman muda hijrah ini, para pengurus, jangan lemah semangat. Karena setiap yang hadir di majelis ilmu, jenengan yang berikan fasilitas kepada mereka, jenengan yang mempersiapkan segalanya, maka setiap apapun yang hadir di majelis ilmu, jenengan dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang hadir di majelis ilmu. Bayangkan berapa orang yang hadir ini, jenengan dapat semuanya. Maka jangan cepat-cepat minta diganti, jangan cepat-cepat minta regenerasi. Jenengan dulu sampai tua baru kemudian regenerasi. Baru berapa tahun lah kita berjalan ini, jangan buru-buru kemudian kita futur, jangan buru-buru minta diganti. Ya, pahala panjenengan itu luar biasa banyak. Begitu, siap nggih Mas nggih? Mas Indon, teman-teman semangat semuanya. Ustadznya belum tentu dapat. Ya kalau ikhlas ustadznya. Ya kan? Nah, ustadznya ngomong-ngomong tok. Jenengan insyaallah. Ya. Bermain di balik layar, yang depan layar banyak ujiannya. Belum tentu banyak pahalanya. Nah, jenengan secara keikhlasan insyaallah lebih terjaga dibandingkan kami. Baik, teman-teman, pemuda-pemudi, ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke inti kajian. Sampai jam berapa Mas? Maksimal? Maksimal sampai jam 11 gitu? Atau sebelum itu? Pokoknya maksimal mentok sampai jam 11 insyaallah. Baik. Agar tetap istiqomah setelah Ramadan, amalan yang sangat penting yang tidak boleh terlepas adalah doa. Amalan yang paling penting setelah Ramadan itu berlalu adalah kita senantiasa berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Tentu cara agar tetap istiqomah ini sudah banyak disampaikan oleh para asatidz, bahkan diulang-ulang setiap tahunnya. Dan memang seperti itu. Tadzkirah kan memang gunanya itu untuk, walaupun sama isinya, tetapi memang begitulah tadzkirah. Peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman, walaupun intinya adalah sama. Imam Mu'alla bin Al-Fadl berkata, menceritakan, menggambarkan bagaimana para salaf dahulu kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ayyuballighuhum Ramadan. Jadi mereka itu para salaf sebelum datang Ramadan, 6 bulan sebelum
Ramadan datang. Mereka itu senantiasa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar apa? Agar disampaikan di bulan Ramadan. Wa yad'unahu sittata ashhur ayyataqabbala minhum, dan mereka ketika selesai bulan Ramadan 6 bulan setelahnya mereka senantiasa meminta kepada Allah agar Allah menerima amal soleh mereka di bulan Ramadan. Tidak kemudian ketika sudah bulan Ramadan berlalu pula kemudian doa-doa kita agar Allah menerima amal kita. Tidak demikian. 6 bulan bayangkan, tidak henti-hentinya mereka minta kepada Allah agar Allah menerima amalan mereka di bulan Ramadan. Maka jangan lupa setiap kita berdoa selipkan doa kita agar Allah menerima amalan kita di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu sangat takut sekali. Takut apa? Takut kalau amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita hari ini begini, dosanya banyak, amalnya sedikit. Tapi setelah melakukan dosa kemudian beramal sedikit, dosa-dosa itu sudah terlupakan. Dengan apa? Dengan amal yang sedikit itu. Contoh saja lah, kita kadang mungkin sholat witir 1 rakaat. Setelah selesai 1 rakaat itu seakan-akan kemudian kita sudah melakukan amal yang sangat besar. Kenapa kita demikian? Karena standar kita itu rata-rata kita memang sangat rendah. Dalam masalah ibadah yang kita lihat adalah orang-orang yang di bawah kita. Dalam masalah ibadah yang kita lihat adalah orang-orang yang berada di bawah kita. Tetapi dalam masalah dunia, standar kita yang kita lihat adalah orang-orang yang di atas kita. Dan ini menimbulkan masalah. Harusnya kita balik. Dalam masalah dunia, yang kita lihat adalah orang-orang yang berada di bawah kita. Dalam masalah ibadah, yang kita lihat adalah orang-orang yang berada di atas kita dalam masalah ibadah. Begitu, orang yang rajin sholat jamaah ke masjid, mestinya yang dilihat adalah orang-orang yang bahkan dia datang ke masjid sebelum adzan. Mestinya begitu, jangan orang yang sudah rajin datang ke masjid untuk sholat jamaah, yang dilihat adalah orang-orang yang dia tidak suka jamaah. Akhirnya ketika dia sholat jamaah walaupun masbuk, dia akan bangga. Mending aku toh, wong kancaku ora tau jamaah, begitu. Mending saya toh, teman-temanku saja nggak pernah jamaah. Ketika kita selesai sholat jamaah, jangan buru-buru keluar, lihat orang-orang yang kemudian sholat ba'diyah. Maka kita akan termotivasi untuk sholat ba'diyah. Ketika kita selesai sholat wajib, yang kita lihat adalah orang-orang yang tidak sholat jamaah, maka kita sholat jamaah walaupun masbuk tadi, walaupun tidak sholat ba'diyah itu sudah bangga. Mending saya lah. Orang-orang yang sholatnya di rumah pun akan berpikiran demikian. Mending aku cek sholat di awal waktu walaupun di rumah. Kenapa? Yang dilihat itu orang-orang yang sholatnya diakhirkan. Daripada temanku sholatnya suka diakhirkan. Orang-orang yang sholatnya diakhirkan pun dia masih nggak berhenti. Dia bisa mencari yang lain. Mending saya, walaupun sholat terakhir sholat. Lah kancaku Jumatan tok. Orang yang Jumatan tok pun akan punya alasan. Mending aku ndek kanca lek sholat yo. Pas sholat Idul Fitri saja, Idul Adha saja, nggak ada habisnya begitu. Iya, maka dalam masalah ibadah ini mari standar kita. Iya. Kita naikkan. Yang kita lihat dalam masalah ibadah adalah orang-orang yang berada di atas kita, maka kita akan termotivasi, terjaga semangat kita dalam beramal soleh. Senantiasa takut kalau amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Wa qulubuhum wajilatun, sedangkan hati-hati mereka itu wajilah, takut. Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka itu kepada Tuhan mereka akan dikembalikan. Mengenai ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahum alladzina yashrabunal khamra wa yusriqun?" Wahai Rasulullah, tentang ayat ini apakah yang dimaksud ayat ini mereka takut adalah orang-orang yang meminum khamr dan orang-orang yang mencuri? Kok mereka takut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya binta Siddiq." Tidak.
wahai putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walakinnahum, akan tetapi mereka alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Kenapa kemudian mereka takut? Yang dimaksud dengan orang-orang yang hatinya mereka telah memberikan apa yang mereka berikan, kemudian mereka itu takut, yang dimaksud adalah mereka adalah orang-orang yang puasa, mereka adalah orang-orang yang sholat, mereka adalah orang-orang yang sedekah, tetapi mereka takut kalau puasa mereka, sholat mereka, sedekah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud ayat itu adalah yang kami sudah jelaskan tadi. Sudah puasa sebulan penuh dengan berbagai amal, sholat kah, sedekah kah, tapi mereka senantiasa takut kalau amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian setelah selesai sholat witir rasanya tenang sekali. Tenang bukan karena tenang alhamdulillah bersyukur kepada Allah diberi nikmat bisa sholat witir, bukan. Karena sudah merasa apa? Dosa-dosa kayaknya kok sudah diampuni oleh Allah. Witir saya ini sudah diterima oleh Allah. Ah, bukan demikian. Sudah sholat, sudah puasa, sudah sedekah, tapi takut sedekahnya, puasanya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yuqbala minhum tadi, ulaikal ladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Maka mereka itulah orang-orang yang senantiasa bersegera dalam melakukan amal soleh, bersegera dalam melakukan kebaikan, dan mereka berlomba-lomba di dalamnya. Jadi mari kita menjadi bagian mereka. Orang-orang ketika sudah beramal soleh itu enggak kemudian nyantit, merasa bangga dengan amal, tidak, tapi justru sebaliknya takut kalau amalnya itu sedikit pun enggak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya demikian. Dan kita kalau sudah bisa demikian itu kita termasuk orang-orang yang bersegera dalam beramal soleh. Mari, jangan kemudian kita memandang waktu beramal masih panjang, tat. Umur masih muda 20, tat. Umur masih muda 30, tat. Umur masih muda 40, tat. Masih ada waktu, tat. Saya masih sehat. Harusnya kita kemudian takut kalau tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Sebelum Ramadan ada tamu datang ke rumah. Lama-lama tamunya sudah jadi teman. Jadi teman saya. Ngaji, tahsin sama saya, sering ke rumah. Dia itu cerita begini, Ustaz, saya punya teman akrab, teman bisnis, akrab sekali sama saya, teman bisnis mebel online. Dia termasuk penggerak mebel online di Jepara. Dia nyampaikan demikian. Pernah saya di satu perjalanan saya naik mobil bersama dia, Ustaz. Maka kemudian di tengah perjalanan itu dia berhenti untuk beli makanan, termasuk beli rokok dan lain sebagainya. Maka kemudian dia nawari saya, sana beli rokok, beli apa terserah. Maka dia mengatakan, maaf saya nggak ngerokok. Terus beli apa sanalah, minuman apa terserah. Enggak, saya hanya ingin beli air putih aja. Yes, beli air putih. Karena melihat dia, teman saya ini, dia ini orang soleh, orang baik, ditawari rokok atau enggak mauan. Maka dia mengatakan begini, temannya tadi mengatakan begini, le aku yo engko wae, engko wis tuwa wae tak tuku Quran karo ndelok anak-anak dan cucu-cucu bermain, nanti saya sambil memperbaiki diri ketika sudah tua, beribadah, baca Quran, senanti lek tuwa wae. Itu bahasa dia. Maka teman saya tadi mengatakan, jarak 1 pekan setelah dia mengatakan itu, Ustaz, tiba-tiba di pagi hari saya ditelepon, teman akrab saya itu meninggal dunia, Ustaz. Meninggalnya itu dia tidur, bangun-bangun, ketika pagi sudah tidak bisa dibangunkan lagi, artinya dia sudah meninggal dunia. Bayangkan coba, masih muda, etos kerjanya tinggi sekali. Jadi 24 jam totalitas dia gunakan untuk kerja terus. Dan dia punya harapan, muda saya gunakan totalitas kerja, nanti tua biar saya tinggal enak-enak.
sambil ibadah lihat anak cucu. Iya kalau sampai, kalau nggak sampai bagaimana sedihnya coba. Dan banyak seperti itu, apalagi mendekati akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, inna min amaratis sa'ah ayyudhiro al-mautul faja'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda akhir zaman itu akan banyak bermunculan mati secara mendadak. Akhir zaman itu akan banyak bermunculan orang mati secara mendadak. Pagi masih ngobrol sama kita, malam meninggal. Malam masih ngobrol sama kita, pagi meninggal. Banyak seperti itu. Maka kita perlu berhati-hati, waspada. Saya menasihati diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, jangan terperdaya dengan usia muda, badan kuat. Karena ajal itu tidak menunggu masa tua kita. Ya kalau sampai tua kita senang-senang sambil ibadah, nyantai, sudah punya banyak aset, uang akan masuk terus-menerus. Iya kalau sampai tua. Kalau enggak, ya Allah. Tentu kayak kami ceritakan tidak berniat untuk menjelek-jelekkan orang yang meninggal teman saya tadi. InsyaAllah semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, Allah ampuni dia, kemudian Allah temukan dengan keluarganya di surganya. Doa kita demikian. Tetapi itu sebagai pelajaran untuk kita semua, bahwa ajal tidak menunggu masa tua kita. Agak lompat-lompat nih kajiannya nggih, Afan. Karena ternyata jamnya sudah mau jam 11. Nggih. Sedapatnya saja. Maka berikutnya perlu kita mempertanyakan kepada diri kita. Masih adakah yang tertinggal dari bulan Ramadan? Adakah bekas-bekas yang masih menempel dalam diri kita? Setelah kita keluar dari madrasah Ramadan itu masih ada bekas atau tidak? Ataukah baca Qur'annya sudah? Enggak. Sholat malamnya pun enggak ada bekas yang sama sekali. Artinya itu perlu kita tanyakan diri kita, ada bekas enggak sih? Apakah kemudian kita hanya semangat saja di bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak begitu? Maka kita mari mendengar apa yang dikatakan oleh Imam Bishr bin Al-Harith Al-Hafi. Beliau pernah ditanya oleh seseorang. Orang ini bertanya tentang orang yang ketika semangat itu hanya di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan tidak semangat. Di semangatnya hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak. Amalnya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak. Bagaimana dengan orang seperti itu? Maka beliau mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk. Kenapa? Karena mereka hanya mengenal hak Allah di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan dia tidak mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah seburuk-buruk kaum. Tetapi Afan ya, perkataan beliau ini secara saya pribadi nih, saya ngajak teman-teman jangan disampaikan di bulan Ramadan. Perkataan ulama ini tolong jangan disampaikan di bulan Ramadan. Itu akan mengendorkan orang-orang yang memang semangatnya hanya di bulan Ramadan. Gini loh Pak, artinya beliau menyampaikan seperti ini memang standar beliau ketika itu masa salaf bagaimana sih? Semangatnya tinggi, amal banyak mereka anggap sedikit, dosa sedikit mereka anggap besar dan banyak. Berbeda dengan hari ini. Jadi kalau perkataan ini jenengan sampaikan di bulan Ramadan, itu akan menyinggung orang-orang yang mulai mau kembali di bulan Ramadan. Artinya begini, kalau hari ini ada orang yang di luar bulan Ramadan kurang semangat, tidak begitu semangat beramal soleh, dan mereka sedikit sekali memberikan hak Allah, kemudian di bulan Ramadan mereka mulai menata diri dan mendekatkan dirinya kepada Allah, mulai sholat malam, ikut taraweh. Hari ini orang seperti itu banyak. Jadi kalau kemudian dia itu hanya mendekat kepada Allah di bulan Ramadan saja, itu sudah bagus. Karena hari ini lebih banyak lagi dibanding orang yang seperti itu di bulan Ramadan yang nggak kenal Allah, di luar Ramadan apalagi begitu loh. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan dia mendekat kepada Allah, suka ke masjid, motivasi dia. Jangan nggak jamaah nggak pas bulan Ramadan toh. Astagfirullah. Kalau ada itu di hati kita, maka perlu dipertanyakan niat kita amal itu apa gitu. Kok ada orang yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan, kita merasa jelek-jelekkan dia. Jadi hari ini kalau ada orang di bulan kenalnya Allah itu hanya di bulan Ramadan saja, itu sudah bagus.
Kenapa? Karena banyak sekali orang yang tidak kenal Allah, baik